Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walidatus Solihah. Pada materi kita kali ini yaitu kita akan coba membuat grup di Moodle di dalam course-nya. Tapi di sini grupnya itu jadi menggunakan grup enrollment. Jadi nanti setiap peserta atau siswa gitu ya yang akan masuk ke dalam course kita itu langsung masuk ke dalam grup. Misalkan saja seperti ini gunanya grup itu. Misal kita mengajar di 3 kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kalau tidak kita pisahkan berdasarkan grup, maka semua siswa itu akan bersatu istilahnya, campur gitu. Tapi kan mungkin kadang gini ya, misalkan di kelas A tugasnya studi kasus tapi beda soalnya dengan kelas B dan kelas C. Dengan demikian akan lebih mudah kalau kita pisahkan dengan grup. Nanti gunanya ya grup itu kita bisa menggunakan restrict access yang berupa grup. Oke, kita mulai caranya ya. Pertama masuk dulu ke dalam course-nya, login seperti biasa. Kemudian jangan lupa diaktifkan turn editing on. Lalu dari sini kita masuk ke partisipan. Nah, di partisipan lalu ada grup. Jadi kita klik tombol gerigi lalu grup. Oke, kemudian di sini grupnya belum ada ya. Grupnya belum ada. Jadi kita create dulu. Misalkan di sini namanya INFA group ID, sebetulnya nggak usah diisi. Kemudian ada enrollment key. Nah, enrollment key ini maksudnya adalah kunci untuk masuk ke dalam grup gitu ya. Sebelumnya course ini jangan dulu, jadi peserta jangan dulu masuk ke course. Walaupun kita sudah setting enrollment method, tapi di sini tetap harus disetting juga gitu. Oke, misalkan ini kelas INFA, nama grupnya INFA, kelas INFA, kemudian kita save changes. Must have at least 1 digit. Oke. INF kelas INF 1A gitu ya. Kelas INF 1A. Oke, di sini saya kasih begini biar beda, INF 1A. Kemudian save changes. Oke, kita sudah punya grup. Kemudian create lagi. Misalkan saya punya 2 grup, INF 1B. Di sini passwordnya kelas INF 1B. Kelas INF 1B. Oke, enter, save changes. Oke, kita punya 2 grup, INF 1A, INF 1B. Batasannya berapa untuk buat grup? Sepertinya masih bisa banyak ya. Mungkin 10 atau bagaimana. Kemudian sebetulnya kalau tadi kita bikin grupnya manual, maksudnya nama grupnya gitu. Bisa juga kita buat auto create group. Kalau auto create group, nah ini nanti grupnya mau dikasih nama grup add apa gitu, kemudian isi pakai number of group atau member ya. Nah, di sini misalkan kita mau gini, satu kelas 60 orang, kita mau bagi kelompok jadi 3 orang. Nah, di sini bisa nih. Jadi kita atur grup 3 gitu ya, bebas. Role-nya di sini tentunya member dari grup role-nya pilih aja. Di sini kan baru ada teacher, belum ada student. Nanti kalau ada student, cari yang student di sini. Nah, itu ya. Nah, di sini kan kalau misalkan ini nggak ada ya non aja. Jadi nanti semua peserta itu akan. Tapi kalau kita bisa auto create group kalau pesertanya sudah ada, beda dengan yang tadi. Ya, kalau ini pesertanya harus udah login dulu pakai enrollment untuk satu course. Nah, kalau grup yang ini, kalau kita bikin grup yang pakai grup enrollment, itu peserta jangan login dulu, kita siapin dulu. Ini kan udah disiapin ya. Langkah berikutnya adalah kita setting enrollment metodenya. Klik lagi partisipan, kemudian di tombol gerigi ada enrollment method. Nah, enrollment method
kita aktifkan yang siswa. Cara mengaktifkan, pokoknya lihat aja matanya. Kalau matanya ini terbuka, berarti dia aktif, enable. Kalau tertutup seperti ini, berarti disable. Nah, yang terbuka, setting, siswa, allow existing enrollment, yes, new enrollment, yes. Nah, ini, walaupun tadi kita sudah memasukkan grup enrollment key-nya tetap harus dibuat. Kenapa? Kalau ini enrollment key-nya tidak dibuat, nanti jadi anak-anak peserta itu akan masuk begitu saja, tidak ada batasan. Jadi tidak bisa masuk ke enrollment group juga gitu ya. Jadi ini dibuat aja, beda dengan yang tadi, tapi jangan dikasih tahu ke siswa. Yang dikasih tahu ke siswa itu group enrollment key. Misalkan ini saya kasih nama logmat. Nah, pada pilihan use group enrollment key, jadi kita bilang yes di sini, sehingga ini tidak berlaku. Tapi ini tetap harus dibuat. Tuh ya, ini tetap dibuat walaupun tidak berlaku. Cuma untuk jadi pintu gerbangnya aja gitu. Use group enrollment key, yes. Kemudian default assign role. Setiap yang masuk ke grup itu sebagai apa? Sebagai student kan, ya. Jangan sebagai teacher, sebagai student. Kemudian notify ini tidak perlu, start date end date kalau memang mau diatur dia mulai dan berakhir kapan, misalkan setelah semester berakhir ya mungkin ini bisa di enable dua-duanya. Kalau misalkan nggak usah, ya nggak usah lah, nanti kita tinggal hapus aja kan. Unenroll inactive, setelah ini juga sama ya, ini pembatasan enrollment. Oke, kemudian ini kalau dibuat cohort, apakah cohort member tertentu? Kalau belum, cohort itu kayak kelompok, jadi kayak grup juga gitu ya, kayak grup juga. Misalkan dari administrator dia sudah membuatkan grup, nah kita bisa buat grup dari dia ataupun tidak gitu. Oke, kemudian ada apakah mau dikasih welcome message, selamat datang di mata kuliah ini ya. Kalau iya berarti silahkan, kalau enggak ya enggak usah lah ya. Oke, berikutnya tinggal kita save changes. Nah, sekarang sudah selesai. Tinggal kita, misalkan saya coba di sini ada siapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, ini ada dua. Yang satu saya remove dulu. Oke, sekarang kita coba sebagai student ya. Ini saya logout dulu. Ini mata kuliahnya logika matematika. Oke, logout. Kemudian pilih student, memilih course-nya dulu, lalu dia login, bisa. Misalkan di sini nama studentnya adalah Nafisa. Oke, sudah masuk ya sebagai Nafisa. Kemudian dia harus mencari dulu nama course-nya. Tadi INF 108. Nah, ini dia akan masuk enroll ke dalam course ini. Jadi dia pada dasarnya dia sudah masuk satu course, misalkan di sini PPKN ya. Oke, dia masuk course logika matematika, diklik. Nah, ada siswa enrollment key. Nah, enrollment key yang dimasukkan itu langsung yang grup enrollment tadi. Misalkan dia kelas A, berarti dia masuk ke kelas INFA misalkan. Jangan yang logmat. Kalau logmat nanti dia nggak masuk ke grup. Yang kelas INFA, enroll me. Oh, salah ketik. Oh iya, kelas INF 1A tadi ya. Saya ulangi. Kelas INF 1A. Nah, dia sudah masuk. Ya, sudah masuk. Kalau dari siswa dia nggak akan kelihatan dia masuk grup apa. Oke, kita cek. Logout. Saya masuk sebagai teacher lagi. Valida. Kemudian saya lihat di logika tadi INF 108 partisipan ya, partisipan. Nah, ada nih Nafisa student role-nya, kemudian dia grupnya adalah INF 1A gitu. Nah, ya. Lalu kita bisa cek juga di sini, klik tombol gerigi, klik grup. Nah, warga INF 1A ada satu yang masuk. Nanti kalau ada 50 ya di sini angkanya 50. Kalau kita klik INF 1A ada dalamnya Nafisa Zahwa. Gitu. Nanti kalau ada mahasiswa yang lain atau siswa yang lain bawahnya nambah lagi gitu ya. Banyak
Oke, terus INF1B tadi masih kosong karena belum ada yang login. Oke, nanti bisa juga misalnya nih mahasiswa ini salah masuk kelas gitu, harusnya dia kelas B. Ya berarti tinggal kita klik grupnya, klik namanya, add or remove gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.